Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Wa tahirin mujahidina amma ba'du wa ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, dalam tayangan channel kesayangan kita Kupas Tuntas YouTube Buya Pasaman Timur. Dalam menuntaskan perjalanan hakikat diri kita kepada Allah, itulah tujuan daripada Islam yang disebut dengan din. Dal alif nun, memperjalankan diri dalam kerahasiaan Allah. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah dimanapun berada. Dalam waktu dan kesempatan yang kita muliakan ini, saya akan berbagi ilmu dan wawasan kepada kita semua. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Yang akan menjadi salah satu tujuan daripada tausiah ini adalah mengenai sifat-sifat Allah pada diri kita. Hakikat Allah pada diri kita. Ini wajib kita mengerti. Wajib sekali kita memahami tentang marwah-marwah ketuhanan. Karena kalau tidak ada nilai marwah Tuhan dalam diri kita, apa pantas kita disebut dengan umat? Kalau umat itu dia punya ciri khas marwah Allah ada pada diri dia. Inilah yang akan menjadi sebuah pembahasan kita dalam pertemuan yang kita cintai ini. Menjadi salah satu perhatian bagi kita adalah kodrat wujud keumatannya Allah yang telah dijadikannya setelah dirinya ada. Maka dengan kehendaknya kita dijadikan oleh Allah. Maka dalam pertemuan kita ini saya akan menamakan tausiah kita yaitu dengan kodrat ilmu. Apa yang dikatakan ilmu?
Kalau kita berbicara dengan akal, ilmu ini pengetahuan yang dipelajari. Itu kalau makomnya akal. Kalau kita berbicara mengenai iman, ini adalah perbuatan Allah yang diimani. Itu ilmu. Kalau kita berbicara dalam makom ilmu, ilmu itu adalah alif lam mim berkah u. Artinya apa? Ilmu adalah sebuah maujudullah. Ilmu adalah sebuah maujud yang sangat bainatun, yang sangat nyata, atau dikatakan hasil yang terlihat. Mubin dengan nyata, mubinnya Allah. Qodrat, iradat, ilmu. Tiga dia. Nah, tiga makom ini terbuat dari apa? Kita lihat huruf hijaiyahnya, ilmu di asma Allah itu adalah salah satu nama Allah. Salah satu asma Allah al-ilmu, yang mana di situ dilihatkan sebuah kejadian, sebuah wujud, sebuah pengetahuan yang sangat luas. Tolabul ilmi kalau belajar, kalau kita beribadah jadi ilmin. Wa kullu min bi khairi ilmin ya'malu. Tapi kalau kita belajar tolabul ilmi, bukan ilmin, tapi ilmi. Tapi kalau kita mengamalkan, dia akan bernama sebuah kodrat yang disebut ilma. Ilmi, ilma. Wa alamnahu min laduna ilma. Tapi kalau kita wujudkan, dia akan bernama ilmu. Qodrat iradat ilmu. Ilmu berasal dari hijaiyah yang kita lihat. Alif lam mim. Nur kasiyah mawujud kodrat Allah pada sifat yang nyata ini. Ini dinamakan an-nazirullah. Inilah yang dikatakan basirullah ilmu. Kenyataan Allah dalam diri yang mawujud, inilah yang dikatakan ilmu. Kodrat ilmu. Al-ilmi. Jadi tinggal kita beribadah kepada wujud kodratnya dan berkehendak dia, maka terjadilah ilmu. Wujud kodrat itu adalah Allah. Berkehendaknya iradat bernama Muhammad, dan mewujudnya ilmu berkodrat Adam. Artinya apa? Apa saja yang kita cari, biang ilmu itu adalah diri kita sendiri yang telah dihalalkan untuk mendapatkan dan pencarian kepada Allah. Kita ingin mencari Allah, maka ilmunya adalah diri kita sendiri. Kita harus belajar dengan karimnya Allah, dengan mewujudnya Allah, yaitu ilmu. Kodrat iradat ilmu. Kodrat adalah rabbani, iradat rohani, ilmu nurani. Buktinya wa bainatun karajiyatun. Ini nyatanya dia. Kenyataan Allah inilah yang disebut dengan al-ilmu.
Maka alif lam mim tadi, Allahu alam, inilah alamnya Allah. Membuktikan dia ilmu, kita balik tulisannya. Apa dia melahirkan arti yang berbeda? Kita uji. Alif lam mim, Allahu alam. Mim alif lam, kita balik. Muhammad alam. Muhammad, Allah itu adalah sebuah alam bagi kita. Innallah, kita adalah kedatangan Allah. Dibalik lagi, lam alif mim, alam Allah itu Muhammad. Mim ha mim dal. Boleh kita balik lagi. Lam alif mim, alam Allah itu Muhammad. Atau mim alif lam, Muhammad alamnya Allah. Kemanapun kita bawa kodrat tajalinya, dia akan melahirkan maujud yang sama. Inilah keputusan yang dikatakan ilmu. Jadi bukan ilmu ini amalan yang kita ambil terus kita kerjakan. Kalau tidak kodratnya yang menjalankan amalan tersebut, maka tidak akan bisa sampai kepada tujuannya, yaitu kodrat yang mengamalkan. Jangan hanya kita bisa melihat kodrat yang diamalkan, tetapi kita tidak bisa melihat kodrat yang mengamalkan. Duduk Adam tafakur Muhammad, nyatalah Allah dalam nyawa. Inilah yang dikatakan kodrat mengamalkan. Jadi kodrat yang diamalkan apa? Wujud Allah dalam batin, mewujud Muhammad pada rohani, nyatalah Adam pada jasad. Ini yang diamalkan. 24 jam selalu dalam pandangan itu. Jangan kita sekali-kali mencari riwayat keluar diri, sementara di diri itu tidak ada riwayatnya di luar. Riwayat Allah itu adalah diri kita sendiri. Bahkan kita cari kitab-kitab lain untuk mencari riwayat diri kita dan Allah. Yang ada hanya kabar berita al-hadits para sahabat. Tidak akan sampai dia berdalil dari Allah. Tidak akan juga dia berkauli dalam ayat. Kalau sudah sandaran ayat sudah keluar pada sunnah lemah, maka pencarian dirimu akan teraniaya dan tersia-sia. Tapi setelah keyakinanmu kepada Allah mendatangkan 5 perkara, wahyu, ilham, laduni, iras dan hadam, akan membuatmu tahu siapa Tuhanmu. Menjadi zatnya Allah, menjadi nurnya Allah, menjadi arasnya Allah, menjadi batinnya Allah. Tinggal dibalik. Siapa kamu? Arasnya Allah, nurnya Allah, batinnya Allah, zatnya Allah. Maka yang mencari itulah yang dicari, bukan yang tidak ada. Kalau mencari yang tidak ada, semua akan jatuh ke dalam prasangka. Ini yang kita khawatirkan. Jangan sampai kita jatuh ke dalam prasangka bertuhan, sementara kita kodrat yang nyata bagi Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Itulah ilmu. Itulah kodrat al-ilmun. Dari Asma al-Husna cukup jelas. Tapi kita dilupakan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab.
Kita lari ke riwayat para orang-orang terdahulu, sehingga kita lupa dengan orangnya kita, saking kita mengamalkan orang-orang terdahulu. Alam amalia sudah menembus ke dalam alam hakikat. Alam filsafat sudah menembus alam marifat. Gonjang-ganjing kacau beliau. Pemahaman jadi berantakan. Guru mulia dari Tuhan. Inilah akibatnya. Maka dalam ilmu tauhid, sebagai pemandu Islam, rukun pertama dalam rukun Islam, menuntut kenyataan dari apa yang kamu amalkan. Kalau kamu memang bertuhan, syahadah ahada, buktikan. Syahadat menyatukan syahadah langsung ahad menjadi satu. Ihram. Tidak mampu belajar. Begitu juga sebaliknya. Apa yang kamu amalkan dalam zikirmu, syahadat juga menuntut. 3 perkara juga. Tauhid, tafrid, tajrid. Nyatakan berhubungan. Sudah berhubungan dengan yang kamu ingat. Tauhid, tafrid. Sudah kamu merasakan bagaimana berhubungan itu. Yang ketiga tajrid, dan kamu sudah mengalami dalam masa berhubungan. Tidak ada pintu rekayasa di dalam Islam. Tidak ada. Untuk itu jamaah sekalian, mari kita tingkatkan pemahaman hakikat diri kita kepada Allah. Nanti bagaimana coba sudah mewujud kodrat ilmunya Allah dalam diri kita, kodrat iradat ilmu. 3 yang hak. Baru menghasilkan hayat, kalam, basar, dan sama. Setelah 3 kodrat itu hadir, masuklah sifat, 4 sifat tadi. Baru ada hayat, baru ada kehidupan. Setelah kodrat iradat ilmu mawujud menjadi kodrat, baru hayat, baru hidup dia. Baru kalam, dia bisa bicara. Baru basar, dia sudah bisa melihat. Dan baru sama, dia baru bisa mendengar. Coba kalau yang 3 itu tidak mewujud, tidak akan bisa dia menamakan reaksi apapun, karena tidak bersifat Allah pada zatnya sendiri, melainkan bersifat pada sifatnya sendiri. Untuk itu jamaah sekalian, mari selalu kita tingkatkan pemahaman kita kepada Allah. Tentunya dengan kita berbagi, tentunya dengan kita belajar, dengan syarat niat harus benar-benar sidik, patonah, amanah, tablik. Niat kita harus benar, harus sempurna, dan kita harus amanah, dan kita ikhlas membawa dan menyampaikan kepada sesama demi kebaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita punya pengalaman tapi tidak punya kekuatan? Inilah kodrat. Untuk apa kita selalu meminta kepada Allah tapi tidak bisa menyembah? Itulah iradat. Untuk apa kita zikir, tafakur semua tapi kita tidak berkodratkan ilmu, hanya mengamalkan ilmu? Untuk itu para jemaah sekalian, alangkah indahnya hakikat itu kalau kita selalu memperdalam ilmunya. Allah sangat hati-hati dan sangat waspada atas kejahatan dan kelicikan akal dan nafsu umatnya.
Makanya bagi yang merasa lelah belajar ilmu tauhid, berarti yang lelah itu akalnya. Merasa ketakutan dan capek dalam belajar ilmu tauhid, yang lelah capek itu nafsunya. Tapi orang yang sudah cinta kepada Allah, tidak ada ruang, jarak dan waktu, apalagi alasan, tidak akan ada. Karena bagi dia Allah adalah nyawanya, dirinya. Sukun kalau al-maut yang bekerja itu hidup dan mati, pulang dan pergi itu adalah Allah, maka orang itu akan tergantungan kepada Allah. Kamu cari kita sebanyak-banyak yang diamalkan tapi tidak tahu yang mengamalkan, maka kita belum artinya bermuqarrabin atau dekat dengan Allah. Untuk itu para hadirin dan jamaah, mari kita sama-sama meningkatkan derajat martabat ibadah kita. Selalu kita tingkatkan. Jangan persekutukan Allah dengan segala macamnya. Jangan persekutukan Allah dengan yang di luar dirimu. Karena dirimu adalah salah satu maujud Allah yang sempurna. InsyaAllah dengan kita selalu berlakukan dan belajar, mudah-mudahan Allah bukakan derajat rohani kita agar kita mudah menerima amanahnya dan menjalankan amanahnya. Ingat, tidak ada rahasia bagi Allah karena engkau adalah rahasia Allah. Barakallahu ya Karim ya Rahman. Akhirul kalam wabillahi wat taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.